فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Asbahullah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai apa? Masih mengenai sifat istiwa bagi Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Istiwa itu maknanya apa, Hizam? Al-'ulu wal irtifa', tinggi di atas arsy. Bagaimana pendapat orang yang mengatakan istiwa maknanya adalah istilah atau istaula? Istawa makna istaula. Pendapatnya bagaimana ini, Royhan? Benar atau keliru? Keliru. Karena istawa kalau diartikan istaula menguasai, berarti sebelumnya ada peperangan sehingga dia menang berkuasa. Sedangkan Allah Ta'ala berapa jumlahnya, Usama? 1. Paham ya? Nah, enggak ada yang bisa mengalahkan. Kita lihat, kita jelas halaman yang cetakan kita ini, yang print-printan ini atau fotokopian ini, halaman yang ke-41. Yang cetakan Saudi halaman 101. 101 ya. Nah, yang cetakan Mesir mungkin tahu sendiri itu halaman berapa itu? Ayo, na'am. Paham ya? Yang penting isinya sama. Kita lihat sini. Wa yustafadu minha jami'an, dan dari ayat-ayat tersebut semuanya diambil istifadah, diambil faedah. Pertama, isbatu istiwa'illahi azza wa jalla ala arsyihi ala ma yaliku bijalalih. Masyaallah. Yaitu menetapkan istiwanya Allah Ta'ala, tingginya Allah Ta'ala di atas arsy-Nya, sesuai dengan yang layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Yaliku itu layak, pantas dan layak. Bijalalih dengan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Naam. Terus bagaimana? Allah Ta'ala kan di atas arsy-Nya kan, tapi kok dekat dengan hambanya? Di atas padahal kita di bawah kan. Tapi Allah Ta'ala dekat enggak dengan hambanya? Dekat. Dalilnya mana dalilnya? Latihan istinbat usul dipelajari kan? Surat Al-Baqarah itu. Naam. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Nempel enggak kira-kira? Nempel enggak? Enggak dekat. Tidak setiap yang dekat itu nempel, ingat. Apa kaidahnya dalam masalah ini, Izam? Masalah tingginya Allah Ta'ala di atas arsy, apa kaidahnya? Tinggi, dekat. Oh, ingat enggak? Raihan? Apa? Antum ingat? Apa? Ulun bidzatih apa? Yang nulis antum bukan? Ya, seharusnya bisa baca itu. Ulun bidzatih qaribun min ibadih ba'inun an khalqih, itu kaidahnya. Ulun fi dzatih qaribun min ibadih ba'inun. Ba'inun artinya munfasilun. Ba'inun an khalqih. Artinya Allah Ta'ala itu secara zatnya tinggi di atas arsy, tapi dekat dengan hambanya dan terpisah dari hambanya. Enggak nempel. Paham ya? Nah, itu penting sekali, jangan sampai salah dalam memahami. Wa fiha ar-raddu 'ala man awwala al-istiwa bi annahu al-istila. Di dalam ayat itu juga ada pendalilan, bantahan terhadap orang yang mengatakan awwala itu masih harrafa, mengubah. Ini ta'wil yang madmum tercela. Ta'wil yang madmum tercela namanya apa? Tahrif. Ta'wil yang terpuji namanya apa? Tafsir. Paham ya? Jangan sampai salah ya. Nah, di dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang yang awal istiwa,
yang memaknakan mentahrif istiwa bi annahu istila, bahwasanya istiwa itu adalah istilah yaitu menguasai, wal qahr mengalahkan. Jadi sebelum berkuasa, perang dulu ngalahkan baru berkuasa. Salah gitu loh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala zat yang tunggal satu. Mau mengalahkan siapa? Paham ya? Enggak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fassara al-'arsy bi annahu al-mulk, lihat ini. Dan mereka ya, ahlu bid'ah wad dhalal tadi itu yang menafsirkan dengan penafsiran yang salah tadi, tahrif tadi, menafsirkan al-'arsy, memaknakan al-'arsy maknanya al-mulk, kekuasaan. Faqala istawa 'ala 'arsy, maknahu istawla 'ala mulki wa qahar. Na'am wa qahara ghairah. Lihat ini. Makna istawa di atas 'arsy maknanya apa menurut mereka? Istawla, berkuasa 'alal mulk, di atas kekuasaannya dan mengalahkan yang lainnya. Itu maknanya. Salah atau keliru ini? Hizam? Salah. Wa hadza batilun, disimak itu. Dan ini adalah batil min wujuhin katsirah, dari berbagai macam sisi atau sisi yang banyak. Minha, di antaranya awalan, yang pertama, sisi kebatilannya yang pertama itu disimak, anna hadza tafsirun muhdas. Ini adalah penafsiran yang muhdas. Dinamakan dengan apa namanya? Tahrif. Apa tahrif itu definisinya? Sarful makna an dhahiril lafzi bila dalil, memalingkan makna dari dhahir lafaz tanpa dalil. Itu namanya apa? Tahrif, haram hukumnya. Tapi kalau sarful makna an dhahiril lafzi bidalil, namanya tafsir. Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami? Memalingkan makna dari dhahir lafaznya dengan dalil itu namanya tafsir. Seperti apa? Au lamastumun nisa. Lamastumun nisa, kalau antum perhatikan di kamus, lamastum itu bersentuhan. Tapi yang diinginkan, yang batalkan wudu itu bersentuhan atau bukan? Bukan. Ditafsirkan para ulama maknanya bukan setelah dohirnya, tapi dengan tafsirannya jama'tum, berhubungan badan, itu yang batalkan wudu. Bisa dipahami? Pahami ya? Jadi kalau yang diinginkan dengan tafsir muhdas ini adalah tahrif tadi itu. Mukhalifun li tafsiris salaf, berseberangan menyelisih tafsirnya para salaf. Minas sahabat, dari kalangan sahabat, wa tabi'in, dari kalangan tabi'in, wa atba'ihim, dan atba'ut tabi'in. Wa awwalu man qala bihi al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Siapkan jawabannya. Dan yang pertama kali mengucapkan ucapan ini, istiwa mana istilah, istawa maknanya istaula, itu adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah yang pertama kali. Fa huwa mardud, maka pendapat tersebut mardud, ditolak. Jahmiyah siapa pemimpinnya Hizam? Al-Jahm Safwan, mengambil ilmunya dari siapa? Al-Ja'd Dirham, mengambil ilmunya dari siapa? Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an mengambil ilmu dari siapa? Talut Ibn Ukhti Labid Ibnul A'sam Al-Yahudi. Ujung-ujungnya dari Yahud ilmunya. Nah, kenapa dinamakan Jahmiyah? Kok nisbahnya pada Jahm Safwan? Karena dia yang menyebarkan pemikiran tersebut. Paham? Al-Mu'tazilah, siapa pemimpinnya? Rafi'. Pandai bicara, pandai ngomong, tapi sayangnya tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Dulu pernah tak sebutkan kalau tidak salah itu ya. Siapa itu? Siapa itu? Coba Ilman, ingat tak Ilman? Pandai bicara dia, pandai ngomong. Ra enggak bisa. Suatu ketika disuruh oleh pemimpin mengucapkan barakallahu fik, bi'run. Afan ya? Barakallahu fik, suruh mengucapkan ucapan bur. Burun, ada ra-nya kan? Lari dari bur pindah ke komhun dia. Burun, komhun katanya. Artinya sama memang. Komhun itu semacam tepung itu, burun juga sama. Paham ya? Cuman bedanya yang komhun enggak ada ra-nya kan. Nah, sampai lihai dalam memilihkan kata. Siapa orang tersebut? Ingat enggak? Siapa ya? Coba. Antum ingat enggak Ahmad? Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Paham ya? Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Naam. Dia punya teman juga menyebarkan pemikiran tersebut. Siapa temannya? Antum? Ayo. Siapa? Amr bin Ubaid. Paham ya? Mu'tazilah. Naam.
Yang waktu itu munculnya pemikiran Mu'tazilah ini yang masyhur yang ma'ruf disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, di majelisnya siapa waktu itu mulai muncul kelompok ini? Majelisnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ketika beliau sedang bahas apa, Rayhan? Tiba-tiba orang ini enggak disuruh jawab, langsung berdiri dia jawab dia. Padahal yang ditanya itu Al-Imam Hasan Al-Basri. Naam, mengenai hukum sahibil kabirah. Jadi waktu itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya, "Ya Imam, ma hukmu sahibil kabirah?" Ana nukil dengan semakna ya, "Wahai Imam, apa hukumnya pelaku dosa besar?" Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sudah persiapan menjawab ini. Tiba-tiba berdirilah sosok ini. Wasil bin Atha Al-Ghazal berdiri mengatakan, "Sahibul kabirah la mu'min wala kafir, lakinnahu bi manzilah bainal manzilatain." Katanya. Pelaku dosa besar itu enggak mukmin dan kafir, tapi dia berada di suatu tempat di antara dua tempat katanya. Bikin orang bingung gitu loh. Dibilang kafir enggak, dibilang mukmin juga enggak itu loh. Paham ya, Allahul musta'an. Kisah awal mula munculnya pemikiran Mu'tazilah ini. Nah, ternyata kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, yang pertama kali mengatakan dengan perkataan ini bahwasanya istawa, makna istaula adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jadi mereka kalau berdalilkan justru menggunakan pantun Nasrani. Masyhurnya kan itu pantun nisbahkan pada Al-Akhtal Nasrani kan. Walaupun ada khilaf tapi masyhurnya seperti itu. Jadi ketika ditanya dalilnya mana, malah mengatakan qaul Al-Akhtal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menjelaskan keadaan ahlu bid'ah wad dhalal, ahlu batil. Ketika suruh berdalil, dalilnya mana? Qaul Al-Akhtal, qaul fulan, qaul alan. Pantunnya, Rayhan. Naam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala menyebutkan dalam kitab Al-Lamiyah, apa kata beliau? Qubhan liman nabadal Qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Alangkah jeleknya orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Kemudian ketika berdalilkan dia berkata qala al-akhtal, berkata al-akhtal. Siapa al-akhtal itu? Penyair Nasrani. Paham ya? Naam. Kemarin pantun yang jadikan dalil mereka bahwasanya istawa makna istaula apa kemarin pantunnya? Naam ahsan. Qad istawa Bishrun 'ala al-Iraqi min ghairi sayfin wa damin muhraqi. Artinya Bishr telah berkuasa di Irak tanpa adanya peperangan, tanpa adanya darah yang dialirkan. Paham? Tapi itu apa? Pendalilan yang batil. Naam. Kita lihat sini. Sanian yang kedua, law kana al-murad bil istiwa 'ala al-'arsy al-istila 'ala al-mulk, lam yakun hunaka farqun bainal 'arsy wal ard as-sabi'ah as-sufla wad-dawab wa jami'il makhluqat. Penting ini, bantahannya ini penting sekali ini. Kalau seandainya diinginkan istiwa itu, istiwa di atas arsy itu yang diinginkan istilah berkuasa di atas kekuasaannya, menguasai di atas kekuasaannya, niscaya enggak ada bedanya antara arsy dengan bumi ini. Di bumi ini ada peperangan enggak ada? Ada peperangan. Kalau menang dia berkuasa, bedanya apa? Kenapa harus di arsy itu maksudnya? Kalau seandainya maknanya adalah apa? Istilah itu berkuasa atau menguasai. Kita lihat, niscaya enggak ada bedanya antara arsy dengan apa? Dengan bumi yang 7 lapis ke bawah ini. Wad-dawab, dan juga apa? Penduduk-penduduk yang di atasnya atau binatang-binatang yang ada di dalam bumi tersebut. Paham ya? Dan seluruh makhluk-makhluk yang ada enggak ada bedanya. Kalau seandainya maknanya adalah apa? Berkuasa. Berarti ada pertempuran, perang dulu, ngelawan, menang, berkuasa. Tapi Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala enggak ada lawannya. Enggak ada yang berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Tunggal, Al-Wahidul Qahhar. Ketika di hari kiamat kelak Allah Ta'ala bertanya kepada semua makhluk, "Limanil mulkul yaum?" Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Mereka semua terdiam semuanya. Lillahil Wahidul Qahhar. Hanya milik Allah Ta'ala, Zat yang Maha Tunggal, Maha Satu dan menguasai semuanya. Nah, kita lihat sini. Li'annahu mustawlin 'alal jami' wa malikul jami', dikarenakan yang namanya barakallahu maknanya istilah menguasai, dia berkuasa atas semuanya dan menguasai atas semuanya. Fala yakunu lidzikril 'arsy faidah, berarti enggak ada bedanya. Enggak ada faedahnya penyebutan arsy. Karena di dunia pun juga ada seperti itu gitu loh. Paham ya? Nah, salisan yang ketiga, anna hadzal lafdhu istawa 'al-'arsy qad ittarada fil kitab as-sunnah. Naam, kata beliau
bahwasanya lafaz istawa 'alal 'arsy ini sungguh telah apa? Telah datang secara pasti di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam As-Sunnah. Wa lam ya'ti bil lafdhin wahid. Dan tidak datang dengan satu lafaz, lihat ini. Istaula 'alal 'arsy tidak datang dengan satu lafaz pun yang lafaznya istaula 'alal 'arsy. Pahami ya? Semua dalil istawa 'alal 'arsy. Enggak ada satu dalil pun yang lafaznya istaula 'alal 'arsy. Hatta tufassar bihi baqiyatun nusus, hingga bisa ditafsirkan sisa-sisa dalil yang lainnya. Enggak bisa. Satu lafaz pun enggak ada yang lafaznya istaula 'alal 'arsy. Semuanya istawa. Ya kan? Semuanya istawa. Naam. Rabi'an yang terakhir, annahu ata bisumma, bahwasanya Allah Taala mendatangkan dengan lafaz summa. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Taala beristiwa di atas 'arsy. Paham ya? Kita lihat. Allati tufidu tartib wal muhlah. Penting ini. Dalam ilmu nahwu yang sudah belajar nahwu, summa termasuk huruf apa? Huruf ataf. Al waw fa summa aw am balla lakin hatta. Termasuk huruf ataf summa ini. Maknanya apa? Allati tufidu tartib wal muhlah. Yang memberikan faedah tartib urut. Apa itu urut? An-nasani ba'dal awal. Yang kedua itu setelah yang pertama. Wal muhlah adanya tenggang waktu. Paham ya? Muhlah itu adanya tenggang waktu. Jadi enggak langsungan gitu loh. Paham ya? Falau kana makna istilah al-'arsy. Kalau seandainya makna istiwa itu adalah istilah al-'arsy, berkuasa di atas 'arsy, wal qudrah alaih, dan apa? Dan menguasai di atasnya, lam yata'akhir dzalik ila ma ba'da khalqis samawati wal ardh. Niscaya enggak perlu apa? Enggak perlu terlambat gitu loh. Enggak perlu terlambat setelah menciptakan langit dan bumi, langsungan seharusnya. Tapi buktinya Allah Taala kan istiwanya kapan? Setelah menciptakan langit dan bumi kan, baru summa kemudian. Paham ya? Kalau seandainya itu makna istilah berkuasa di atas 'arsy, ngapain harus apa? Harus terlambat setelah apa? Setelah menciptakan langit dan bumi gitu loh. Kalau maknanya berkuasa. Paham ya? Kenapa enggak berkuasa langsung? Itu kalau maknanya berkuasa. Tapi kan salah kan? Salah. Nah, kita lihat. Fa innal 'arsya kana mawjudan qabla khalqis samawati wal ardh. Dikarenakan 'arsy sudah ada. 'Arsy ini sudah ada sebelum diciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alf sanah, bahkan 50 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ada gitu loh. Iya kan? Innallaha qad kataba maqadiral khalaiq. Apa? Innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla bi khamsina alf sanah, qabla apa? Apa lafaz hadisnya itu? Innallaha qad kataba maqadiral khalaiq bi khamsina alf sanah, qabla apa? Qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Allah Taala telah menetapkan takdir-takdir makhluknya itu dengan jarak 50.000 tahun. Paham ya? Nah, sebelum diciptakan langit dan bumi. Iya kan? Berarti posisinya itu 'arsy sudah ada, wa kana 'arsyuhu 'alal ma'. Dan 'arsy di atas air. Enggak perlu dibayangkan air yang mana, yang jelas kita yakini bahwasanya apa? 'Arsy Allah Taala di atas air. Paham ya? Cuman permasalahannya nih, kalau dikatakan berkuasa maknanya, ngapain nunggu menciptakan langit dan bumi dulu? Kenapa enggak langsung di atas 'arsy itu loh? Berkuasanya. Berarti maknanya bukan berkuasa. Allah Taala menciptakan langit dan bumi dulu, setelah itu berapa? Summa istawa 'alal 'arsy, kemudian baru istiwa di atas 'arsy. Kita lihat. Dikarenakan sesungguhnya 'arsy itu sudah ada sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tadi? 50.000 tahun. Ya, nah seperti itu. Kama sabata bi sahih Muslim, sebagaimana datang dalam sahih Muslim, innallaha qad kataba maqadiril khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50 alf sanah. Mafhum? Itu dalilnya. Fa kaifa yajuzu an yakuna ghairu qadir wala mustawlin alaih? Maka bagaimana boleh? Bagaimana mungkin tidak mampu dan tidak berkuasa di atasnya? Hingga apa? Ila an khalaqas samawati, sampai Allah Taala menciptakan langit dan bumi. Kenapa enggak langsungan itu loh? Kenapa nunggu menciptakan langit dan bumi dulu gitu loh, baru berkuasa? Kalau maknanya berkuasa kan langsungan bisa kan langsungan. Arsy sudah ada arsy kan? Arsy sudah ada 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ngapain nunggu menciptakan dulu? Kalau seandainya maknanya berkuasa. Tapi ternyata maknanya berkuasa salah atau benar? Maknanya salah atau benar berkuasa ini? Salah atau benar? Salah. Yang benar apa? Istiwa itu maknanya apa yang benar? Tinggi di atas arsy. Al-'ulu wal irtifa'. Paham ya?
Nah, makanya salah yang mengatakan berkuasa. Kalau berkuasa ngapain nunggu menciptakan langit dan bumi itu? Hada min abtalil batil, ini termasuk kebatilan yang paling batil. Wallahu a'lam. Kesimpulannya barakallahu fiik. Masalah asma wa sifat kita enggak boleh sembarangan. Paham ya? Pastikan semua terhenti di atas dalil. Menetapkan nama adalah amrun tauqifiyun, perkara yang terhenti di atas dalil. Oleh karena itu, rambu-rambu dalam hal ini ketika tanya maknanya apa? Bagaimana istiwanya? Kita katakan rambu-rambunya adalah perkataan siapa? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, ketika waktu itu ada orang bertanya kepada beliau, barakallahu fiik, dan khawatirnya orang tersebut ingin menebarkan syubhat. Akhirnya apa kata beliau? Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Itu rambu-rambunya itu. Ya Abu Abdullah, kaifal istiwa? Bagaimana istiwanya Allah Ta'ala? Istiwa ma'lum, sudah diketahui maknanya. Apa maknanya tadi? Al-ulu wal irtifa', tinggi di atas arsy. Bukan istilah berkuasa. Wal kaifu majhul, bagaimananya bentuknya majhul, enggak diketahui oleh kita. Wal imanu bihi wajibun, mengimani dengannya wajib. Was su'alu anhu bid'atun, pertanyaanmu tentang hal tersebut bid'ah. Akhirnya Imam Malik memerintahkan salah satu yang ada di majelis untuk mengusir orang tadi itu. Dikhawatirkan dia ingin menebarkan syubhat di majelis tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.